Saudara sehidup semati ingin menjodohkanku dengan adiknya. Katanya adiknya tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian yang lembut, dan juga kaki yang jenjang dan tubuh yang bagus. Juga pandai memasak. Asalkan aku bertemu dengannya, aku pasti akan menyukainya. Tidak tahan dengan bujuk rayunya. Aku pergi ke rumahnya tetapi tidak bertemu dengannya. Aku malah bertemu dengan kakaknya terlebih dahulu. Jiang Xin berbisik di telingaku. Kakakku juga lumayan. Hanya saja dia punya anak dengan mantan pacarnya. Kudengar si brengsek itu kabur sebelum anaknya lahir. Meninggalkan kakakku yang terluka karena cinta untuk membesarkan putrinya sendirian. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi di tengah kencan buta, tiba-tiba seorang gadis kecil berlari, menarik bajuku dan memanggilku ayah. Di belakangnya ada kakak yang diceritakan Jiang Xin. Ternyata mantan pacarku yang kutinggalkan 3 tahun lalu. Aku dan Jiang Xin adalah rekan kerja. Kami berdua miskin. Makan makanan patungan. Tinggal di rumah kontrakan bersama. Pakaian yang kami kenakan semua dibeli dari Pinduoduo. Demi mendapatkan lebih banyak uang. Kami lembur setiap hari sampai larut malam. Awalnya hari-hari kami baik-baik saja. Tapi suatu hari, Jiang Xin tiba-tiba memberitahuku. Dia tidak perlu bekerja lagi. Aku pikir dia dipecat. Aku hendak menariknya untuk mencari bos. Untuk berdebat. Namun dia berkata dengan misterius. Aku kaya. Ternyata, Jiang Xin adalah tuan muda dari keluarga kaya yang hilang. Orang tua kandungnya akhirnya menemukannya. Dalam semalam, tabungan Jiang Xin melonjak dari 4 digit menjadi 7 digit. Dia cukup setia. Dia tidak melupakanku meski sudah kaya. Setiap hari mengajakku makan enak dan minum mahal. Juga selalu berkata ingin meningkatkan kehidupanku. Perasaan mendapatkan rezeki nomplok seperti ini terlalu menyenangkan. Benar saja, uang yang bukan hasil jerih payah sendiri tidak terasa sakit saat dibelanjakan. Kalau tidak, kamu juga tidak usah bekerja. Aku bantu carikan kamu pacar yang bisa diandalkan. Di belakangnya ada orang yang saling mengenal dengan baik. Dia selalu melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi siapa sangka 3 hari kemudian, dia dengan serius memberitahuku. Aku sudah menyaringnya untukmu. Menurutku adikku Jiang Yao sangat cocok. Takut aku menolak. Dia juga menganalisis dengan serius. Pertama, dia tampan. Tinggi semampai. Lembut karakternya. Memenuhi syarat dasarmu untuk mencari pacar, kan? Kedua, keluarganya kaya. Dia juga rajin berolahraga. Masakannya juga enak. Semuanya adalah nilai tambah. Lebih penting lagi, dia adalah adik kandungku. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, dia langsung mendukungmu. Banting meja padanya. Akhir pekan ini kamu berkencan buta dengan adikku. Aku menatapnya dengan tercengang. Ini tidak bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan? Kamu adalah saudaraku yang pantas untuk dunia. Gadis manapun lebih dari cukup. Melihatnya mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jiang Yao. Aku buru-buru menahan tangannya dan berdebat lama. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku harus mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di hatiku. Itu, dengarkan aku dulu. Aku pernah berkencan dengan seseorang sebelumnya. Kami juga punya anak. Kisahku dan Suyoulong. Kedengarannya sangat klise. Saat belajar di luar negeri. Setelah aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama di pesta persahabatan. Aku mulai mendekatinya secara proaktif, karakternya agak dingin. Aku butuh waktu setengah tahun untuk perlahan memasuki dunianya. Mengakui cintaku padanya. Hari itu, dia mengulurkan tangan ke telinganya dan melepas earphone. Menyerahkannya di depanku. Aku memiliki gangguan pendengaran bawaan. Apakah kamu yakin ingin bersamaku? Melihatku terpaku di tempat. Di matanya terlintas sedikit kesepian yang diharapkan. Dia menunduk dan mencibir pada dirinya sendiri. Dan berbalik untuk pergi.
Aku buru-buru menariknya. Memastikan bahwa aku tidak peduli dengan pendengarannya. Aku benar-benar menyukainya. Jadi aku menunduk dan berkata dengan tegas. Teman sekelas Su. Bisakah kita berkencan? Dia berhenti. Menoleh. Mataku yang tadi redup tiba-tiba bersinar. Boleh. Su Yurong agak kaku dalam percintaan. Tetapi dia belajar dengan cepat. Mulai dari tidak tahu bagaimana menanggapi perhatianku. Hingga kemudian mampu merasakan perubahan emosiku secara akurat. Mulai dari berpegangan tangan hingga tersipu. Hingga kemudian bisa membuat jantungku berdebar kencang hingga di luar kendali. Aku bersandar di sisinya. Kadang-kadang melalui pakaian tipis. Menyentuh garis perut di pinggangnya. Akan diam-diam menelan ludah. Aku lebih banyak menyukai komponen kesukaan fisiologis pada Su Yurong. Setiap kali aku mendekatinya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat sedikit lagi. Tetapi entah mengapa, Su Yurong selalu sangat terkendali. Terkadang suasananya sudah mencapai telinganya yang memerah. Napasnya menegang. Tetapi dia selalu menjaga batas bawahnya. Titik balik terjadi pada hari Natal. Untuk merayakan Natal bersama Su Yurong. Aku secara khusus merapikan diri. Akibatnya, menjelang kencan, kakak seniorku, Fang Yi, dari Tiongkok datang ke Sydney untuk bermain dan berkata, dia ingin bertemu denganku. Jadwalnya terburu-buru. Dia akan pergi keesokan harinya. Aku harus memberitahu Su Yurong untuk menunda kencan. Dan pertama-tama mengajak Fang Yi makan. Tetapi siapa sangka, Su Yurong, yang seharusnya menungguku di apartemen, muncul di depan restoran. Dia berdiri dengan linglung di depan pintu. Menunduk menatapku dan Fang Yi dengan bibir terkatup rapat. Setelah aku mengantar Fang Yi pergi. Dia tidak berbicara. Hanya meraih tanganku dan berjalan menuju apartemen. Sepanjang jalan aku beberapa kali ingin menjelaskan kepadanya. Dia tidak menjawab. Kupikir dia lupa memakai implan koklea hari ini. Dan tidak mendengar perkataanku. Sampai pintu apartemen terbuka. Aku tertegun. Di dalam ruangan ada pohon Natal yang besar. Lampu neon berkelap-kelip dengan dingin. Di atas karpet di bawah pohon ada apel perdamaian dan kotak hadiah. Jelas dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Aku belum sempat melihat dengan seksama. Sudah didorong ke dinding olehnya. Su Yurong memegang pinggangku dengan satu tangan. Dan dengan lembut menyentuh kerah bajuku dengan tangan lainnya sambil menunduk dan bertanya. Kamu berpakaian rapi hari ini. Karena ingin bertemu dengan senior perempuanmu? Saat makan, kulihat kalian berdua mengobrol dengan gembira. Hubungannya sangat baik. Baru saat itulah aku menyadari. Dia tidak lupa memakai implan koklea. Dia cemburu. Aku ingin menjelaskan padanya. Tetapi sebelum kata-kata itu terucap, ciumannya sudah mendarat. Ciuman itu sangat ringan. Namun dengan kesungguhan yang tak bisa ditolak. Membuatku merasa tegang bahkan saat bernapas. Kami berguling ke sofa di bawah pohon Natal. Suasana di dalam ruangan menjadi hangat dan panas. Kupikir Su Yurong akan seperti dulu. Berhenti di saat-saat penting dan mencari alasan untuk menenangkan diri. Namun kali ini dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil dari sakunya. Setelah dibuka, di dalamnya ada sebuah jam mekanik yang dipesan khusus. Dia memegang pergelangan tanganku. Dengan hati-hati memasangkan jam itu. Menempelkan dahinya ke dahiku. Berkata dengan suara pelan, Lin Yu. Maukah kamu bertanggung jawab kepadaku dan menikah denganku nanti? Ekor matanya memerah, bulu matanya bergetar pelan. Aku sama sekali tidak bisa menolak. Lalu aku mendekat dan mencium sudut bibirnya. Aku bersedia. Aku ingat malam itu kami tidak beristirahat sampai hampir fajar. Kemudian aku benar-benar kehabisan tenaga. Ingin dia tidur. Tetapi dia sengaja melepas implan kokleanya dan menatapku dengan polos. Lin Yu. Aku tidak mendengar jam mekanik di pergelangan tanganku terasa dingin di kulitnya. Tetapi membuat hatiku terasa panas. Saat itu aku hanya merasa jam ini cantik. Tidak terlalu memikirkan harganya.
Sampai kemudian saya memposting foto sarung tangan 1000 tangan di lingkaran pertemanan. Bagus sekali. Tiba-tiba muncul. Ini adalah model khusus dari merek tertentu, kan? Saudara, apakah kamu berkencan dengan putri orang kaya? Aku tidak pernah menyangka Su Yourong berasal dari keluarga kaya. Aku bahkan tidak menyangka jam tangan itu berharga lebih dari 600.000. Terlalu mahal. Aku tidak sanggup. Aku ingin mengembalikan jam tangan itu kepadanya, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Barang yang sudah diberikan, mana mungkin ditarik kembali." Hari itu matahari menyinari gaun putihnya. Kemudian aku tahu bahwa gaun itu adalah merek ceruk Eropa. Harganya setara dengan biaya hidupku selama 3 bulan. Perbedaan latar belakang keluarga terlalu besar, aku sedikit ragu. Aku bertanya padanya, "Apakah keluargamu akan menjodohkanmu?" Su Yourong memegang tanganku. Nadanya sangat tegas. "Aku akan menolak. Aku bilang aku ingin menikah denganmu. Tidak pernah bercanda. Cinta saat kuliah di luar negeri sangat murni. Sejak Natal, Su Yourong tidak lagi menahan diri seperti dulu. Dia suka melepas implan koklea dan bersandar di pelukanku. Mendengarkanku berbicara. Sebenarnya dia bisa mendengar sedikit. Hanya saja dia menyukai perasaan tenang ini. Kami selalu mengambil tindakan pencegahan. Hanya saja pada malam sebelum kembali ke negara itu, kami terlalu bersemangat. Tidak memperhatikan. Kemudian kami menyadari ada kesalahan. 3 bulan kemudian, Su Yourong memberitahuku. Dia hamil. Hampir bersamaan, keluarganya mulai memberikan tekanan tanpa mengetahui kehamilannya. Memintanya untuk menyetujui perjodohan bisnis. Ayahnya bahkan mengatakan, jika dia tidak patuh, dia akan diusir dari rumah. Sebenarnya saat itu aku sudah siap untuk putus. Tidak ingin dia, karena aku berselisih dengan keluarganya. Tapi aku tidak menyangka dia menyeret kopernya. Langsung datang. Kota tempatku tinggal saat itu sedang hujan deras di luar. Dia basah kuyup tapi tersenyum. Aku berkata, sebenarnya aku datang mencarimu. Dan tidak akan pergi lagi. Ketika muda, selalu menganggap perasaan lebih penting dari segalanya. Su Yourong bersedia meninggalkan kehidupan mewahnya demi aku. Aku juga memutuskan untuk melahirkan anak bersamanya. Dan menjalani hidup dengan baik. Selama kehamilan, aku menemaninya di setiap pemeriksaan kehamilan. Kakinya bengkak. Aku membantunya memijat. Dia khawatir akan muncul stretch mark. Aku setiap hari membantunya mengoleskan krim anti stretch mark, pekerjaan rumah. Aku ambil alih semuanya. Karena takut dia membungkuk dan berjinjit sehingga lelah. Sebenarnya aku orang yang kurang kasih sayang. Tapi cinta yang diberikan Su Yourong padaku selalu sangat jelas. Dia ingat perutku tidak enak. Setiap pagi memasak bubur millet untukku. Saat aku lembur, dia membawakan makanan hangat ke kantor menungguku. Semua orang mengira kita akan terus bersama. Tapi pada hari anak perempuan kami, Lingxi, berusia 1 bulan. Ketika Su Yourong masih merencanakan masa depan bersamaku. Tiba-tiba aku mengajukan putus. Dia tertegun. Lama tidak bereaksi dan bertanya mengapa. Aku menunjuk alat bantu dengar yang diletakkannya di atas meja. Dan mengatakan kata-kata yang sangat kejam. Aku masih muda. Ingin mencari orang yang pendengarannya normal untuk menjalani hidup. Tidak ingin terikat seumur hidup dengan orang yang pendengarannya buruk. Aku tahu kata-kata ini menusuk hatinya. Tapi meskipun begitu, dia masih berusaha menenangkan diri. Dengan suara bergetar bertanya padaku. Kalau begitu aku akan berobat. Aku akan mencari cara agar pendengaranku membaik. Jangan tinggalkan aku, oke? Hari itu dia meminta maaf padaku. Membujukku lama sekali. Tapi aku tetap tidak berubah pikiran. Pada akhirnya dia membawa Lingxi ke hadapanku. Matanya merah. Bagaimana dengan anak ini? Kau bahkan tidak menginginkan Sixi? Ya. Tidak menginginkannya. Aku memalingkan wajah. Tidak berani menatapnya. Aku membawanya.
Tidak nyaman. Urus saja sendiri. Su Yourong menatapku lama sekali. Akhirnya tertawa hingga mengeluarkan air mata. Lin Yu dulu ketika bersama. Kau jelas mengatakan tidak keberatan dengan pendengaranku. Jika tidak bisa menerima, kenapa awalnya menipuku? Apakah aku sangat lucu? Perpisahan kita sangat buruk. Untungnya pada akhirnya tetap berpisah. Su Yourong membawa Linsi kembali ke keluarga Su. Aku kemudian pindah ke kota lain. Dan tidak pernah lagi menghubungi mereka dan Jiang Xin. Saat menceritakan masa lalu ini, aku sengaja mengaburkan nama-nama. Hanya menceritakan secara sederhana. Setelah keterkejutannya, dia tidak banyak bertanya. Hanya menepuk pundakku. Lin Yu, aku percaya setiap keputusan yang kau buat pasti ada alasannya. Jangan pikirkan lagi hal-hal buruk di masa lalu. Pernah punya anak juga tidak masalah. Selama kau lajang, kau bisa mencari pasangan lagi. Tidak semua keluarga kaya itu kuno. Orang tuaku cukup berpikiran terbuka. Kau tenang saja. Aku berbisik padanya. Tapi aku selalu memimpikan mantan. Kalau begitu kau lebih baik ikut kencan buta dengan adikku. Kau dan mantanmu sudah tidak mungkin lagi. Lebih baik memanfaatkan adikku untuk keluar dari hubungan itu. Sekali aku memutuskan sesuatu, aku harus melakukannya. Sejak hari itu, setiap kali bertemu denganku, dia selalu memintaku untuk ikut kencan buta dengan Jiang Yao. Hingga membuatku pusing. Kumohon padamu, temui saja adikku. Dia pasti tipe yang kau sukai. Jika kau tidak suka, kita langsung pergi, oke? Karena tidak tahan. Dengan rayuan dan bujukannya, akhirnya aku mengalah. Kalau begitu sudah sepakat. Terlihat rumah mewah keluarga Jiang Xin. Awalnya ketika perawat mendengar bahwa dia akan pergi menjadi perawat, saya sebenarnya sedikit menolak. Karena rumah Su Yourong juga ada di sini. Tapi setelah dipikir-pikir, perawat sebesar ini, saya dan dia sudah lama tidak berhubungan. Bagaimana mungkin begitu mudah bertemu? Orang tua kandung Jiang Xin memang kaya. Belum lagi ada taman yang luas di luar. Ketika saya berjalan masuk, saya juga melihat seseorang sedang merawat halaman. Sepanjang jalan, Jiang Xin terus memujinya. Adiknya, Jiang Yao, berkata, dia sangat lembut dan cakap. Saya tidak tertarik mendengarkan. Sampai langkah kaki saya berhenti. Melihat seseorang duduk di koridor di kejauhan. Orang itu membelakangi saya. Hanya bisa melihat sedikit sisi wajah. Tapi tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi entah kenapa merasa familiar. Jiang Xin mengikuti tatapan saya dan dengan santai memperkenalkan. Itu kakakku, omong-omong, kakakku juga cantik. Hanya saja kehidupan cintanya terlalu tidak lancar. Sebelumnya bertemu dengan pria bajingan dan melahirkan. Setelah Siksi, dia dicampakkan. Sekarang dia fokus pada karirnya. Juga membawa Siksi, kisah ini tidak bisa dimaafkan. Mendengarnya membuat hatiku kuat. Jika saja Jiang Xin tidak bermarga Jiang, aku akan meragukannya. Dia sedang berbicara tentang Su Yourong. Setelah melewati koridor, sosok orang itu tidak terlihat lagi. Aku menoleh dan diam-diam melihat. Tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Hari-hari Su Yourong sekarang seharusnya tidak baik. Taman belakang villa dipenuhi dengan meja-meja. Adik perempuannya, Jiang Yao, sudah menunggu kami. Aku beritahu padamu. Adikku memang tidak sekuat kakakku. Tapi kamu pasti akan menyukainya. Sebelum duduk, Jiang Xin menjamin di telingaku. Aku belum menganggapnya serius. Tapi setelah melihat dengan jelas penampilan Jiang Yao, aku terpaku di tempat. Dia memang cantik. Matanya jernih dan lembut. Karakternya juga terlihat lembut. Tapi dia mirip Su Yourong 3/4-nya. Terutama saat dia tersenyum. Hari ini benar-benar aneh. Mungkinkah aku terlalu merindukan Su Yourong? Jadi aku merasa semua orang mirip dengannya. Aku terlalu memikirkan pikiran di hatiku.
Aku bersiap untuk menyapa Jiang Yao. Tapi dia membuka matanya lebar-lebar terlebih dahulu. Bertanya padaku apakah kamu Lin Yu. Mengangguk berpikir bahwa itu pasti Jiang Xin. Memberitahunya namaku sebelumnya. Tapi setelah mendengar jawabanku, Jiang Yao tertegun di sana untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Jiang Xin menepuk meja. Melihatnya dengan marah dan bertanya mengapa dia linglung. Pria harus proaktif. Wanita juga harus lebih murah hati. Lihat, Lin Yu tampankan. Jiang Yao mengerutkan bibirnya dan mengangguk pelan. Jiang Xin bertanya lagi. Lalu apakah dia tipe idealmu? Jiang Yao awalnya tidak ingin menjawab. Didorong oleh Jiang Xin. Tidak punya pilihan selain ragu-ragu. Berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak segera memperkenalkan dirimu? Berbicaralah dengan Lin Yu dengan baik. Jiang Xin masih mendesak. Terdiam beberapa saat. Jiang Yao menunjukkan senyum yang lebih buruk dari menangis. Kakak. Dia tidak bisa kencan buta denganku. Sungguh tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Bukankah hanya karena dia 2 tahun lebih tua darimu, pernah berkencan, dan punya anak? Aku sudah memberitahumu semua ini. Bukankah kamu bilang kamu tidak keberatan? Jiang Xin sedikit cemas. Jangan menarik kata-katamu di depan saudaraku. Aku tidak keberatan. Jiang Yao menatap wajahku yang memerah. Berbicara dengan gagap. Kakakku akan keberatan. Aku bingung. Tepat ketika aku ingin bertanya apa yang terjadi, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari. Dia mengikat 2 kuncir. Mengenakan rok kecil berwarna merah muda. Terlihat sekitar 3 tahun, bulat dan sangat imut. Aku biasanya tidak terlalu suka anak-anak. Bisa melihatnya tetapi entah mengapa merasa tenang. Kurasa, sebelas-sebelasnya aku dan Su Yourong seharusnya sudah sebesar ini. Ini putri dari kakakku. 11-11 Jiang Xin memperkenalkan padaku. Sambil ingin memeluk Lin 11. Tetapi Lin 11 menghindarinya. Dan langsung berlari ke arahku. Membuka tangannya dan dengan suara kekanak-kanakan memanggil ayah. Aku langsung membeku di tempat. Jiang Xin buru-buru menepuk kepala kecilnya. Tidak boleh sembarangan memanggil. Ini teman paman. Aku tidak keberatan. Jiang Yao mendongak dan menarik-narik sudut bajuku. Dengan sangat serius membantah. Bantah ayah. Aku pernah melihat foto ayah, tidak mungkin salah. Saat itulah aku melihat jelas alis dan matanya. Agak mirip denganku waktu kecil. Aku hanya merasa seluruh darahku membeku. Menoleh dan bertanya pada Jiang Xin. Nama kakakmu siapa? Belum sempat. Dia menjawab. Dari belakang terdengar suara perempuan yang familiar. Hati-hati dan lembut, datang ke ibu sini. Suara ini? Sudah 3 tahun tidak kudengar. Namun langsung bisa kukenali. Aku terpaku menoleh melihat di bawah sinar matahari musim gugur. Su Yourong yang mengenakan kemeja putih berjalan selangkah demi selangkah. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Dia sepertinya sedikit kurusan. Namun auranya lebih tenang. Bukan lagi gadis kecil yang dulu bermanja padaku. Dia menyadari tatapanku. Menoleh dan melihat ke arahku. Pandangan kami bertemu. Awalnya aku pikir setelah sekian lama bertemu dengannya lagi, aku akan sangat tenang. Tetapi jantungku berdebar kencang. Napasnya pun tidak teratur. Masih ingat saat putus dulu? Su Yourong mengenakan t-shirt murah yang kuberikan. Memeluk 11-11 dalam bedong dengan mata merah. Terlihat sangat sedih. Kini bertemu lagi. Dia sudah kembali menjadi nona muda keluarga Su yang berharga dan mempesona. Aku menekan emosi di dalam hatiku. Menunduk menatap Lin 11 di sampingnya. Dia masih memegang ujung bajuku. Tidak mau melepaskannya. Ternyata dia tidak salah mengenaliku. Akulah yang tidak mengenalinya. Jiang masih berbisik di telingaku. Sepertinya Sixi sangat menyukaimu. Sebelumnya di depan tunangan kakakku. Dia tidak pernah sedekat ini. Aku tertegun sejenak. Su Yourong sudah bertunangan. Sudah bertahun-tahun berlalu.
Bagaimana mungkin dia masih menungguku? Jiang Xin segera menggendong Lingxi, melambai ke arah Suyo Urong. Kak! Kamu datang? Segera bawa Sixi pergi. Aku sedang menjodohkan Lin Yu dengan Jiang Yao. Tiba-tiba Sixi datang mengganggu. Oh! Benar? Ini adalah saudara terbaikku. Lin Yu memperkenalkan aku kepada Suyo Urong. Aku tersenyum dan bertanya. Bagaimana? Saudaraku tampan, kan? Sangat cocok dengan Jiang Yao, kan? Jiang Yao sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Tubuhnya sedikit gemetar. Berbisik menjelaskan. Kak! Aku belum selesai berbicara. Sudah dipelototi oleh Jiang Xin. Terpaksa menelan kata-katanya kembali. Suyo Urong tidak menjawab. Kata-kata Jiang Xin. Hanya mengulurkan tangan dengan terampil untuk menggendong Lin 11. Lin 11 awalnya masih menatapku dengan penuh harap. Suyo Urong menunduk dan mengatakan sesuatu padanya. Dia dengan patuh memeluk leher Suyo Urong. Ayah. Ayo pergi. Selesai berbicara. Suyo Urong menggendong anak itu dan berbalik pergi. Dari awal hingga akhir tidak menatapku lagi. Aku pikir dia mungkin tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kami sebelumnya. Kebetulan Jiang Xin tidak peka. Li Jian memanggilnya lagi. Kak! Kamu belum bicara, kan? Kamu seperti ini, Lin Yu. Pasti malu. Kumohon jangan katakan apa-apa lagi. Jika dia berkata seperti itu, aku jadi lebih malu. Suyo Urong berhenti. Tatapannya tertuju pada kejauhan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara dengan lembut. Dia tampan. Selalu tampan. Bagaimana mungkin dulu saat mengejarnya? Aku akan berdandan khusus. Kemudian ketika bersamanya, aku sibuk bekerja mencari uang. Terkadang bahkan lupa bercukur. Mana ada tampan terus-menerus. Setelah dia mengatakan ini, Jiang Xin akhirnya merasa ada yang tidak beres. Menatapku dengan curiga. Lin Yu, kamu kenal kakakku? Aku ragu sejenak. Dan mencari alasan. Dulu saat kuliah di luar negeri. Kami di sekolah yang sama, bisa dibilang teman sekelas. Mendengar ini, Suyo Urong. Bibirnya semakin mengerucut. Menatapku dalam-dalam. Lalu menggendong Lin 11 dan pergi. Kemunculannya sepertinya hanya selingan kecil. Jiang Xin masih melanjutkan. Tapi Jiang Yao jelas tahu hubunganku dengan Suyo Urong. Terus-menerus menghindariku dengan sengaja. Aku juga tidak berminat mengobrol pribadi. Hanya bisa menunduk dan minum minuman. Jiang Xin melihatnya dan menghela nafas tak berdaya. Karena kalian berdua tidak punya niat apa-apa. Ya sudahlah. Lin Yu. Nanti aku bantu carikan yang lain. Pasti ada kamar yang cocok. Aku sudah membereskannya. 2 hari ini kamu tinggal di sini saja. Anggap saja liburan. Perkebunan keluarga Jiang Xin dikelilingi oleh hutan bambu di keempat sisinya. Juga ada danau dan kolam renang. Memang cocok untuk bersantai. Tapi saat memikirkan, Suyo Urong juga ada di sini. Aku jadi sedikit tidak nyaman. Menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku menginap di hotel di luar. Jiang Xin menarik lenganku. Saudaraku. Orang tuaku pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Kakakku tidak tinggal di sini. Adikku akan pergi ke luar kota besok untuk pameran. Jadi, tetaplah di sini dan temani aku. Aku menangkap poin pentingnya. Kakakmu tidak tinggal di sini. Ya. Dia punya rumah sendiri. Kadang-kadang dia membawa Sixi kembali untuk melihat-lihat. Karena Suyo Urong tidak ada di sini. Aku merasa lebih tenang. Mengangguk. Awalnya sudah berjanji untuk pergi happy bersama di malam hari. Tetapi sebelum Lin berangkat, Jiang Xin menerima telepon. Mengatakan ada urusan perusahaan yang mengharuskannya mengambil dokumen. Dia harus pergi duluan. Sebelum pergi, dia berkata kepadaku.
Lin Yu, aku akan segera kembali. Kamu jalan-jalan dulu di perkebunan. Aku mempercayai perkataannya. Melihat osmanthus emas di taman mekar dengan indah, aku ingin pergi melihatnya. Tetapi sebelum aku sampai di taman, aku bertemu dengan sosok yang familiar. Di antara rumpun osmanthus, Su Yorong duduk di beranda. Mendongak melihat bulan sabit di langit. Wajahnya tampak sangat lembut di bawah sinar bulan. Aku tertegun sejenak. Langkahku terhenti. Berbalik untuk pergi. Tetapi sudah terlambat. Dia melihatku, Lin Yu, lama tidak bertemu. Suaranya masih sangat lembut. Pada saat ini, akan terlalu malu untuk pergi. Aku berjalan mendekat. Duduk di seberangnya. Lama tidak bertemu. Dia menatapku di bawah sinar bulan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba bertanya. Tidak berhubungan, hanya teman sekelas? Aku tertegun sejenak sebelum menyadari. Dia mengacu pada ketika Jiang Xin menanyakan hubungan kami tadi. Jawaban teman sekelasku. Kupikir kita berkencan selama 3 tahun. Bahkan jika kita putus, setidaknya aku bisa dianggap sebagai mantan pacarmu. Nadanya sangat ringan. Tapi dengan sedikit keluhan. Aku mengerutkan bibirku. Aku takut kamu tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kita sebelumnya. Tidak akan. Dia menatapku. Bayanganku terpantul di pupil matanya. Kukira setelah lama berpisah dan bertemu kembali, kita akan membicarakan masa lalu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam melihat emosi di mataku. Aku tidak mengerti malam di Hume agak dingin. Embusan angin bertiup. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat itu, Su Yorong mengambil selimut di samping dan menyerahkannya padaku. Kenakan ini. Jangan sampai masuk angin. Selimut itu membawa aroma tubuhnya yang sangat familiar. Membuat hidungku terasa perih. Tiba-tiba aku teringat lebih dari 3 tahun lalu di rumah kontrakan kecil itu. Di musim dingin, tidak ada pemanas dan sangat dingin. Kita hanya bisa saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Aku akan meletakkan tangannya di perutku dan menggunakan suhu tubuhku untuk menghangatkan tangannya. Juga berbagi cerita lucu di sekolah. Kita perlahan tertidur dalam suara satu sama lain. Kenangan masa lalu tiba-tiba muncul. Dia dalam ingatan dan Su Yorong di depanku berangsur-angsur tumpang tindih. Aku menatapnya mendengarkan Jiang Xin berkata bahwa kamu punya rumah sendiri dan tinggal di luar bersama Sixi. Ya. Awalnya tidak tinggal di sini. Hari ini Sixi merengek ingin bermalam di sini. Jadi aku menemaninya untuk tinggal. Aku teringat gadis kecil lembut sore itu. Ragu-ragu lama. Tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah hidupmu baik-baik saja? Apakah dia sudah mengenali orang sekarang? Apakah dia dekat denganmu atau Su Yorong? Segera menjawab. Setelah beberapa saat, menghela nafas pelan, hanya bertanya. Apakah Sixi tidak ingin bertanya tentangku? Tidak ingin tahu bagaimana keadaanku selama 3 tahun ini. Aku ingin tahu tapi aku tidak berhak. Dan aku bisa menebak sedikit tentang situasinya dari kata-kata Jiang Xin. Seharusnya dia baik-baik saja. Setidaknya dia menunjukkan niat baik padaku ketika bersamaku. Taman itu sangat sunyi. Hanya suara bunga osmanthus yang jatuh ke tanah. Untungnya dia tidak bertanya lebih lanjut. Dan mulai bercerita tentang kabar terbaru 11-11. Dia baik-baik saja. Tabiatnya sangat ceria seperti dirimu. Dia sudah mengenali orang sejak lama. Dan sangat dekat denganku. Hanya saja dia selalu punya sedikit masalah. Dia menatapku dengan suara pelan. 11-11 sangat merindukan ayahnya. Selalu bertanya padaku. Kapan kamu akan kembali? Hari ini bertemu denganmu. Dia sangat bahagia. Nada bicaranya sangat tenang. Tapi saat aku mendengarnya, hatiku terasa seperti dicubit oleh sesuatu. Sebenarnya aku juga merindukan 11-11 setiap kali melihat gadis kecil seumurannya di jalan. Aku selalu teringat padanya. Saat berbelanja, melihat buku bergambar dan balok susun yang bagus, aku tak bisa menahan diri untuk membelinya.
Berpikir dia pasti akan tertawa saat memainkannya. Tapi semua barang itu aku simpan di lemari. Tidak ada kesempatan untuk memberikannya padanya. Tahun lalu Jiangxin mengajakku pergi ke kuil untuk membakar dupa. Aku diam-diam meminta jimat keselamatan untuk 11-11. Aku tidak berharap dia terlalu pintar, terlalu penurut, hanya berharap dia bisa tumbuh dengan selamat. Aku menatap Su Yurong dan bertanya dengan ragu. Ada beberapa barang yang ingin kuberikan kepada 11-11. Bisakah kamu membantuku menyampaikannya? Karena kamu ingin memberikannya padanya. Berikan sendiri. Dia akan lebih bahagia. Angin malam menerbangkan rambut di depan dahiku. Dia tiba-tiba mendekat sedikit. Aku langsung tegang. Bahkan napasku pun kuperlahan. Dia mengulurkan tangan membantuku merapikan rambut yang berantakan ke belakang telinga. Gerakannya sangat alami. Seperti dulu, ujung jarinya masih terasa hangat. Meluncur dari pipi ke sisi telinga. Membuat jantungku berdebar kencang. Jiangxin belum akan segera kembali. Mari kita pergi makan sesuatu dulu. Tepat pada saat ini, ponselku berdering. Itu pesan dari Jiangxin. Lin Yu. Tadi di jalan ke kantor, aku bertemu dengan tunangan kakakku, Chai Mingyu. Orang itu cukup tampan. Dan sedang memilihkan pakaian untuk kakakku di pusat perbelanjaan. Kudengar hubungan mereka sangat baik. Sudah 2 tahun bertunangan. Sepertinya mereka akan segera menikah. Hanya beberapa baris kata membuatku langsung tersadar. Su Yurong sudah punya tunangan. Hubungan kami sudah lama berakhir. Keadaan tenang seperti ini sangat tidak pantas. Aku berpura-pura tenang mengembalikan selimut itu padanya. Tidak usah. Aku tidak lapar. Kalau begitu, aku akan mengajakmu berkeliling perkebunan. Dia bertanya lagi padaku, aku menggelengkan kepala. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Dia sepertinya lebih menarik dari sebelumnya. Terutama saat dia diam seperti ini. Sangat menarik bagiku. Tapi tempat remang dan tenang seperti ini terlalu mudah membuat orang terbawa perasaan. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri. Jadi aku mencari alasan. Dan buru-buru kembali ke kamar. Takut bertemu dengannya lagi. Tapi dia tidak keluar. Aku menunggu Jiangxin kembali. Tapi dia tidak ada kabar. Aku tertidur dengan linglung. Malam ini aku tidur dengan tidak nyenyak. Mimpi-mimpiku dipenuhi dengan Su Yurong dan Sixi. Saat aku bangun, bantalku basah kuyup. Jiangxin masih belum kembali. Dia mengirim pesan mengatakan, harus dinas keluar kota secara mendadak. Dan baru bisa kembali keesokan harinya. Aku berpikir toh tidak ada apa-apa. Jadi aku mengepak barang-barangku. Berencana untuk pergi. Kunjungan ke rumah sakit kali ini sebenarnya tidak sia-sia. Setidaknya aku melihat hadiah-hadiah Sixi di lemari itu. Nanti bisa kutitipkan pada Jiangxin untuk memberikannya padanya. Hanya saja sedikit menyesal. Kemarin aku bertemu Sixi terlalu terburu-buru. Tidak sempat berbicara dengannya dengan baik. Saat sedang berpikir, tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu. Aku membuka pintu. Aku melihat seorang gadis kecil yang cantik berdiri di luar pintu. Dia mengenakan pakaian domba kecil. Mendongak. Menatap ayahku dengan penuh harap. Hari ini adalah ulang tahunku yang ketiga. Bisakah kamu menemaniku sehari? Alis dan mata ayah sangat mirip dengan masa kecilku. Dia berjinjit dan memasukkan sebuah tangan kecil ke telapak tanganku. Diam-diam memasukkan sebutir permen. Melihat matanya yang penuh harapan itu, aku benar-benar tidak bisa mengatakan tidak. Sebenarnya aku selalu ingat hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hanya saja 3 tahun lalu aku berkata pada diriku sendiri, tidak akan pernah mengganggu kehidupan mereka lagi. Tapi sekarang aku tiba-tiba tidak ingin menepati janji itu. Aku melewatkan 3 tahun pertumbuhannya. Menemaninya merayakan ulang tahun sekali. Apa salahnya? Aku menggandeng tangan Lin 11 dan membawanya ke dalam kamar. Ingin menata rambutnya. Dulu aku melihat Su Yurong menata rambutnya. Aku diam-diam mempelajari beberapa gaya. Kepang sederhana.
Hari ini akhirnya bisa digunakan. Dia melihat gaya rambut barunya di cermin. Tertawa sangat bahagia. Ayah, kamu hebat sekali. Sambil memujiku, dia membuka lengannya. Ingin aku memeluknya. Jelas kami belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi dia sangat dekat denganku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Ayah, 3 tahun ini tidak menemanimu. Apakah kamu tidak menyalahkanku? Lingxi menggelengkan kepalanya dengan serius. Tidak menyalahkanmu. Ibu bilang ayah punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Punya kehidupan sendiri. Ayah adalah dirinya sendiri dulu. Baru kemudian menjadi ayahku. Setiap kali aku merindukan ayah, ibu akan mengeluarkan fotomu dan berkata kepadaku. Tentang ayah, aku membungkuk dan menatapnya sejajar. Apa yang ibu katakan padamu? Ibu bilang, ayah suka warna biru. Suka makan daging babi kecap. Perutku tidak enak. Tidak bisa makan terlalu pedas. Namun tetap suka bermain bola basket. Ibu juga berkata, ayah sangat-sangat mencintaiku. Ternyata Su Yourong selalu menggantikanku dengan Sixi. Tidak pernah mengatakan hal buruk tentangku. Lin 11 tersenyum dan berkata padaku. Dan meskipun ayah tidak di sisiku, dia selalu memberiku hadiah. Hadiah? Aku tertegun sejenak. Aku sudah putus kontak dengan Su Yourong. 3 tahun? Semua hadiah itu masih ada di lemariku. Bagaimana bisa sampai ke tangannya? Tapi Lin 11 menyebutkannya satu persatu. Bulan lalu, ayah mengirimiku mainan balok susun. Bulan lalu dia mengirimiku pena baca dan puzzle. Juga buku cerita, kastil kecil, model putri, banyak sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum manis. Anak-anak lain iri karena aku punya ayah yang baik. Baru aku mengerti. Semua hadiah itu dikirim oleh Su Yourong atas namaku. Dia tidak hanya merawat Sixi dengan baik. Dia juga membantuku menjaga citra ayah yang baik di hati Sixi. Bunga osmanthus di luar jendela berguguran di tanah. Su Yourong berdiri di dekat ambang jendela dan melihat. Kami saling memahami tanpa kata. Bersama menemani Lin 11. Setelah melewati ulang tahun ketiga, siang hari membawa Sixi ke taman bermain. Su Yourong membawa termos dan handuk kecil. Sixi suka berlari. Suka melompat dan mudah berkeringat. Su Yourong takut dia masuk angin. Setiap beberapa saat membantunya mengganti handuk. Terlihat jelas, 3 tahun ini, dia selalu merawat Sixi secara pribadi. Sangat hati-hati. Dia tahu Sixi suka bermain komedi putar dan kereta api kecil. Tanpa Sixi meminta, dia sudah membelikannya tiket. Juga membeli balon warna-warni. Sixi menggandeng tanganku dan tangan Su Yourong. Berlari di taman bermain. Tertawa. Itu membuatku merasa seperti mengalami delusi. Seolah-olah kita tidak pernah berpisah. Dan selalu menjadi keluarga dengan 3 orang. Saat mereka tidak memperhatikan, aku diam-diam mengambil foto. Namun, saat aku menekan tombol Rana, sepertinya Su Yourong menyadari dan menoleh ke arah kamera. Dia bahkan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Hanya gerakan sederhana seperti itu membuat jantungku berdebar kencang. Saat malam tiba, kami merayakan ulang tahun Sixi di tepi pemandian air panas di taman. Gadis kecil itu membuka matanya yang berbinar, menyatukan kedua tangannya dalam cahaya lilin, dan membuat permohonan dengan sangat serius. Aku pikir dia akan membuat permohonan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Seperti menginginkan mainan baru. Tapi dia berkata-kata demi kata. Aku berharap ayah sehat selalu. Pekerjaan lancar. Dan setiap hari bisa bahagia. Aku tertegun sejenak. Dan bertanya mengapa dia berdoa untuk ayahnya. Dia berjinjit dan mencium pipiku. Kata ibu, dulu ayah sering lembur untuk merawat ibu. Dan aku tidak makan. Sampai merusak perutnya. Aku berharap ayah bisa makan dengan baik di masa depan.
Dan tidak sakit lagi. Aku sudah sangat bahagia memiliki cinta ayah dan ibu. Dan akan tumbuh sehat. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Seperti malaikat kecil. Membuat hatiku luluh lantak. Anak-anak tidur lebih awal. Sekitar pukul 8 lebih. Pengasuh datang untuk menggendong Siksi pergi. Aku melihat punggung Siksi menghilang di pintu. Hatiku terasa sedikit hampa, dan pemandian air panas tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya tinggal aku dan Suyorong. Dia melihatku terus melihat ke arah Siksi pergi. Gadis kecil itu enggan berpisah dengan Siksi. Dia ingin memikirkannya. Sekarang setelah bertemu. Harus berpisah lagi. Pasti merasa tidak enak. Aku mengangguk pelan. Dia tidak berbicara lagi. Siksi sudah pergi. Tidak pantas bagiku untuk tinggal lebih lama. Saat hendak berdiri dan pamit, dia tiba-tiba berteriak di belakangku. Lin Yu, apakah hanya Siksi yang tidak bisa kamu relakan? Tanpa menunggu jawabanku, dia tiba-tiba maju 2 langkah. Memperpendek jarak kita. Di tepi pemandian air panas yang sunyi. Dia menatapku. Aku bahkan bisa merasakan napasnya. Lalu bagaimana denganku? Apakah kamu rela melepaskanku? Hidungnya hampir menyentuhku. Aroma tubuhnya sekali lagi menyelimutiku. Gambar-gambar mesra kita di masa lalu dengan cepat terlintas di benakku. Selama aku maju sedikit saja, aku bisa menyentuh bibirnya. Tapi akal sehat masih menang. Dia punya tunangan. Kita tidak bisa seperti ini. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mundur selangkah. Ingin segera pergi. Tapi aku lupa. Di belakangku ada kolam air panas. Dengan satu langkah yang salah, aku langsung jatuh ke dalam kolam. Saat percikan air muncrat, Suyorong juga ikut melompat masuk. Saat aku tenggelam, dia mengulurkan tangan dan menarikku. Begitulah, kami kembali berpelukan dalam air hangat yang mengalir di tubuh kami. Aku tiba-tiba teringat masa-masa kuliah di luar negeri. Saat itu di apartemen yang kami tinggali ada bak mandi kecil. Suyorong suka mengisi air hangat di dalamnya. Dan menarikku untuk berendam bersama. Cerminnya tertutup kabut. Memantulkan bayangan kita yang bersandar bersama. Dia akan berbisik di telingaku. Saat ini, aku menunduk menatapnya, rambutnya basah oleh tetesan air. Menetes ke kolam yang basah kuyup. Tubuhku sepertinya masih menyimpan kenangan tentangnya. Tiba-tiba mulai terasa panas. Air di kolam air panas tidak dalam. Setelah berdiri tegak, aku ingin menjauh darinya. Tapi Suyorong tidak melepaskan tangannya. Telapak tangannya menempel di punggungku. Membawaku mendekat padanya. Bawa foto yang diambil diam-diam hari ini untuk kulihat. Mulutku. Yang kuambil adalah hehe. Dia mengulurkan ujung jarinya. Dengan lembut membelai alisku. Setelah beberapa saat, berbisik, pembohong. Pagi ini aku menelepon Jiang Xin. Dia bilang kamu belum melupakan mantanmu saat hujan. Sudah 3 tahun sejak putus. Apakah kamu masih memikirkanku? Aku tanpa sadar ingin menyangkal. Tapi saat aku mendongak dan menatapnya, semua kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Dia tiba-tiba menarikku sedikit ke bagian yang lebih dalam dari kolam air panas. Air hangatnya menutupi dadaku. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam bagian belakang kepalaku. Bibirnya langsung menekan bibirku. Semua indera langsung terangsang. Dalam keadaan tercekik. Jantungku berdetak kencang seperti akan meledak. Ingin mendorongnya menjauh. Tapi aku sama sekali tidak punya kekuatan. Ciumannya masih begitu tulus. Membuatku tidak bisa menolak. Otak menjadi kosong saat kekurangan oksigen. Aku teringat Natal bertahun-tahun yang lalu. Dia juga menciumku seperti ini. Matanya penuh kelembutan. Pakaian menempel di tubuh. Ujung jarinya dengan lembut membelai punggungku. Membuatku tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Tanpa sadar aku memeluk lehernya. Tepat ketika aku hampir tidak bisa bernapas. Ketika dia menarikku keluar dari air.
Aku akhirnya bisa bernapas lega. Tapi aku belum pulih. Dia memeluk pinggangku lagi. Sepertinya dia akan menciumku lagi. Aku tiba-tiba teringat pesan Jiang Xin. Su Yurong punya tunangan. Hubungan mereka sangat baik. Mereka akan segera menikah. Ini terlalu tidak masuk akal. Aku sekuat tenaga menekan bahunya. Su Yurong, kita sudah putus selama 3 tahun. Melakukan hal seperti ini dengan mantan. Tidakkah kamu merasa jijik? Tubuh Su Yurong tiba-tiba menegang untuk waktu yang lama. Tidak berbicara. Aku berbalik dan naik ke pantai. Su Yurong tidak mengikuti. Hanya berdiri di kolam dan diam-diam melihatku pergi. Hari itu aku tidak tinggal lebih lama. Kembali ke Sicheng dari panti jompo semalaman. Begitu aku masuk ke mobil, Jiang Xin mengirimiku foto. Itu adalah foto pertunangan Su Yurong dan Chai Mingyu yang berdiri bersama. Benar-benar serasi. Jiang Xin juga berkata, Chai Mingyu juga berasal dari keluarga kaya. Cocok dengan keluarga Su adalah pasangan yang dibuat di surga. Masih ada perasaan stabilnya di bibirku. Aku digigit olehnya saat berjuang tadi. Sekarang masih terasa sakit. Aku melihat lampu jalan yang berkedip cepat di luar jendela mobil. Berkali-kali memberitahu diriku sendiri. Bergerak maju dengan penyesalan. Itulah norma kehidupan. Setidaknya sekarang, dia berada di puncak kejayaannya. Aku juga bisa menjalani hidup dengan baik. Benar kan? Sayangnya angin malam terlalu lembab. Masih membuat pipiku basah. Sicheng seperti pelabuhan perlindunganku. Bisa meninggalkan semua masa lalu di luar. Aku memberi makan burung camar kepala merah sepanjang sore di Wantosu. Menyaksikan matahari perlahan tenggelam ke Danau Tai. Hingga hari menjadi gelap. Baru kemudian aku menyesuaikan emosiku. Pulang. Hidup harus terus berjalan. Harus pergi bekerja seperti biasa di tengah malam. Baru-baru ini perusahaan memperdebatkan proyek besar. Aku adalah penanggung jawabnya. Sibuk setiap hari. Sibuk dengan kaki di tanah. Sebenarnya cukup bagus. Itu membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu. Hanya mengerjakan proyek. Pasti ada acara sosial. Toleransi minumku lumayan, tapi pihak lain banyak orang dan terus-menerus membujukku untuk minum. Mengatakan bahwa tidak minum berarti tidak memberi mereka muka. Aku tidak punya pilihan selain minum beberapa gelas anggur putih. Hanya merasa perutku terasa sangat panas. Dengan susah payah kembali ke rumah sewaanku. Baru kemudian aku bisa menerima pasangan yang serasi itu. Pria yang sakit perut. Aku meringkuk menjadi bola. Bahkan tidak punya tenaga untuk menyalakan lampu. Aku mengeluarkan ponselku. Seperti saat aku mabuk dulu, aku membuka album foto terenkripsi. Di dalamnya penuh dengan foto-fotoku dan Su Yurong. Dan juga beberapa foto Siksi. Foto terakhir diambil di taman hiburan hari itu. Siksi mendongak melihat balon. Su Yurong menoleh dan tersenyum padaku. Aku seperti tikus tua yang suram. Hanya bisa diam-diam melihat foto-foto ini saat tidak ada orang. Tapi foto-foto inilah yang membantuku melewati hari-hari setelah putus. Saat itu benar-benar sulit. Aku sama sekali tidak bisa tidur di malam hari. Aku selalu merasa bisa mendengar tangisan Siksi. Bangun. Ingin memberinya susu. Tetapi menyadari bahwa hanya ada aku di kamar. Yang bisa kupeluk hanyalah mainan penenang yang dulu digunakan Siksi. Rumah kontrakan itu penuh dengan kenangan aku dan Su Yurong. Sarung sofa di ruang tamu dia yang memilih. Peralatan masak di dapur kami beli bersama. Bahkan selimut di tempat tidur juga dia yang memilih. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku pindah rumah. Hari itu, aku memeluk kotak kardus menaiki tangga. Tiba-tiba aku teringat adegan pindah rumah terakhir kali. Saat itu aku menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun. Hanya bertanggung jawab untuk memberi arahan. Semua pekerjaan kulakukan sendiri. Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah lama berpisah. Saat itu, bel pintu berbunyi. Aku menahan sakit. Berdiri. Melihat keluar melalui lubang intip.
Mungkin karena aku mabuk. Aku berhalusinasi. Aku benar-benar melihat Su Yourong. Aku tertawa mencemooh diri sendiri. Berbalik ingin kembali berbaring di sofa tapi bel pintu berbunyi lagi. Suaranya terdengar dari luar pintu. Membuka pintu di tengah hujan. Itu adalah suara yang sudah kupikirkan berkali-kali. Benar-benar ada di luar pintu. Kakiku lemas. Berpegangan pada kusen pintu agar bisa berdiri tegak. Sama sekali tidak bisa membedakan apakah ini kenyataan atau ilusi. Pintu terbuka. Su Yourong berdiri di depan pintu. Alisnya berkerut erat. Minum begitu banyak alkohol. Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu? Menunggu reaksinya, dia langsung masuk ke dalam rumah. Su Yourong membuatkan secangkir air madu dan menyerahkannya kepadaku. Setelah minum untuk menghilangkan mabuk, aku berdiri tanpa bergerak. Dia sedikit tidak senang. Dia berjalan mendekat dan memasukkan cangkir ke tanganku. Tidakkah kamu mau minum? Apakah kamu ingin aku menyuapimu dengan mulutku? Alkohol memperkuat emosi. Aku menatapnya. Tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya dengan nada menangis, apa yang dia inginkan dariku? Kamu punya tunangan dan masih menemuiku. Tidakkah kamu merasa dirimu sangat keterlaluan? Dengan bantuan cahaya bulan di luar jendela. Dia menunduk dan menatapku lama. Dengan suara serak berkata. Akhirnya mau bertanya, Lin Yu. Kamu sangat sabar. Semua masalah dipendam di dalam hati. Harus dipaksa sampai seperti ini baru mau bicara. Aku menggenggam sudutnya. Mendongak dan bertanya padanya. Bertanya atau tidak bertanya? Apakah ada perbedaan? Ada. Dia menatapku dan berkata kata demi kata. Jika kamu bertanya lebih awal, kamu akan tahu. Jauh sebelum bertemu kembali denganmu. Aku sudah membatalkan pertunanganku dengan Chai Mingyu. Aku tertegun lama dan tidak bereaksi. Jiang Xin baru saja menyadari banyak hal. Semua yang kudengar dari orang lain. Tidak memahami situasinya. Aku dan Chai Mingyu awalnya adalah pernikahan bisnis. Pertunangan awal hanyalah saling membutuhkan. Kemudian tujuan tercapai. Dia juga menemukan orang yang dia sukai. Kami membatalkan pertunangan itu. Berhenti lalu berkata. Dalam beberapa tahun terakhir, aku selalu menyembuhkan telingaku. Aku berkali-kali mendengarkan lebih banyak. Sekarang hanya perlu memakai alat bantu dengar. Tidak ada bedanya dengan memperlakukan orang. Aku teringat saat pertama kali putus. Saat dia mengatakan bahwa dia tidak ingin terikat dengan orang yang pendengarannya buruk seumur hidup. Saat itu, matanya masih menghantuiku sampai sekarang. Dia melepas alat bantu dengarnya dan menyerahkannya padaku. Lalu mendekatiku. Membiarkan bibirku mendekat ke telinganya yang basah. Coba bicara padaku. Lebih dekat. Aku bisa mendengar napasnya tepat di telingaku. Daya hancur orang lama terlalu besar. Jarak tiba-tiba mendekat. Di bawah pengaruh alkohol, otakku sudah mulai kosong. Napasnya manis dan jernih. Membuatku tanpa sadar ingin meminta lebih, tanganku tidak terkendali. Menjelajahi punggungnya. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Emosi yang riuh. Seolah hendak keluar dari bawah kulit yang tertekan. Lampu di ruang tamu tidak dinyalakan. Hanya layar televisi yang menyala sedikit. Dia melihat dari layar bahwa dia berdiri di belakangku. Wajahnya menempel di wajahku. Suhu tubuh semakin tinggi. Aroma alkohol di ruangan itu seolah menghilang. Tangan Su Yourong diletakkan di bahuku. Mengelusnya dengan lembut. Membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dengan suara serak aku bertanya. Melakukannya? Mata Su Yourong penuh kelembutan, bibirnya mendarat dengan lembut di leherku. Tapi dia masih sangat terkendali. Seperti dulu. Pada akhirnya, dia hanya membantuku ke tempat tidur. Menutupiku dengan selimut. Tidak melakukan apapun. Kantuk menyerang. Aku segera tertidur. Dalam keadaan linglung. Aku mendengar suara air dari kamar mandi.
Dan suara napasnya yang lembut. Harga mabuk adalah sakit kepala setelah bangun. Dia meletakkan cangkir berisi air madu di dekat kepala dan sudah kosong setelah setengah minum. Keluar dari kamar tidur. Melihat Su Yurong tertidur di sofa. Mengenakan jaketku. Saat aku keluar dari toilet. Dia sudah bangun. Dengan berat hati aku menjelaskan. Tadi malam aku mabuk dan banyak hal terjadi. Bukan niatku. Dia menunduk dan dengan serak bertanya. Lalu menunjuk bekas gigitan di bahunya. Yang ini juga bukan? Bukti ada di depan mata. Aku sama sekali tidak bisa mengelak. Aku ragu-ragu lama. Berkata dengan pelan. Aku tidak ingat. Lin Yu mengakui. Apa mencintaiku? Sesulit itu? Tubuhnya yang ramping. Membawa energi yang besar. Tiba-tiba berdiri. Aku mundur. Sampai punggungku terbentur lemari. Tidak bisa mundur lagi. Dia sering menyukai bekas gigitanku. Berapa lama lagi kamu akan membohongi dirimu sendiri? Dia terus mendesak. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan mengatakan apa yang ada di hatiku. Kak San, hari-hari sebelum kamu keluar dari rumah, apakah kamu ingin mengalaminya lagi? Dia mengerutkan kening. Balik bertanya padaku. Kenapa kamu berpikir aku tidak menyukai Nona Keda? Bagaimana mungkin aku menyukai kehidupan yang jatuh ke dalam lumpur? Meskipun dia tidak pernah mengatakannya. Tapi aku tahu dia tidak terbiasa memakai pakaian seharga puluhan ribu. Dan merasa tidak nyaman saat naik kereta bawah tanah. Saat itu, anak-anak dari keluarga kaya seusianya sedang magang di perusahaan. Belajar mengambil alih bisnis keluarga. Tapi dia bersamaku di rumah kontrakan belasan meter persegi. Setiap hari bekerja dan menghasilkan uang bersamaku. Suatu kali alat bantu dengarnya tidak sengaja hilang. Alat bantu dengar itu sangat mahal. Kami sama sekali tidak mampu membeli yang baru. Hanya bisa membeli pengganti yang murah. Tapi kualitas alat bantu dengar itu tidak bagus. Dia sering tidak bisa mendengar orang lain berbicara dengan jelas. Suatu hari, dia pergi membeli sayur. Beberapa anak laki-laki mengelilinginya dan mengejek. Dia adalah orang tuli. Aku melihat dari jauh dia berdiri di tempat dengan bingung. Dia dimanjakan sejak kecil. Kapan saya mengalami penghinaan seperti ini? Saat itulah dia pertama kali merasa kita bersama. Tapi sejak awal itu adalah sebuah kesalahan. Tidak lama kemudian, Ibu Su dari Su Yurong menemukan saya. Dia memberiku sebagian dari kekayaannya. Dia, gadis kaya, jatuh cinta pada anak laki-laki miskin. Demi dia bertengkar dengan keluarganya. Setelah melahirkan anak, keduanya awalnya masih saling mencintai. Tapi sulit untuk kembali dari kemewahan ke kesederhanaan. Gadis kaya itu akhirnya tidak bisa menerima kenyataan perbedaan. Dalam kehidupan yang tandus, cinta terkikis habis. Pihak wanita ingin kembali ke keluarganya. Namun, kekayaan keluarga telah direbut oleh adiknya. Dia hanya bisa berdiri di pinggir. Jadi, dia menyalahkannya karena menghancurkan hidupnya. Dia membencinya. Mengkhianati perasaan. Kesetiaan abadi di masa muda. Akhirnya mencapai titik perjamuan yang tak tertahankan. Setelah bercerita, dia bertanya padaku. Lin Yu, apakah kamu juga ingin Su Yurong mencapai langkah itu? Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak ingin Su Yurong menderita bersamaku. Apalagi membuatnya menyesal. Ibu Su berkata. Selama aku putus dengan Su Yurong, dia bisa membiarkan Su Yurong kembali ke keluarga Su dan akan merawat Sixi dengan baik. Kenangan datang seperti air pasang. Aku melihat suara Su Yurong bergetar. Tapi aku tidak suka hari-hari seperti itu. Aku tidak suka kamu memakai pakaian murah. Aku bersedia dan harus berpura-pura kuat. Aku tidak suka kamu naik kereta bawah tanah. Didorong oleh orang-orang dan tidak bisa berdiri tegak. Namun, kamu masih berkata kepadaku. Tidak apa-apa. Aku tidak menyukaimu. Diejek oleh orang-orang karena menggunakan alat bantu dengar berkualitas rendah. Su Yurong tuli.
Hatiku sakit untukmu. Aku tidak ingin kamu menjalani hari-hari seperti itu lagi. Aku tidak ingin kamu menyesalinya di masa depan. Dia menatapku dengan mantap. Bukan kamu, katanya dengan suara serak. Jadi, inilah alasan sebenarnya kamu putus denganku. Kan? Aku menutup mata dan mengangguk. Ya. Kelin Yu. Aku ini manusia, manusia yang hidup. Bukan boneka atau anjing peliharaanmu. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku sebelum memutuskan? Dia meraih bahuku. Emosinya sedikit bergejolak. Pakaian murah itu kamu beli dengan uangku. Ya. Kelin Huan, kamu tidak akan berjudi dengannya. Akan menghalangi. Ini jauh lebih cepat. Meskipun implan koklea itu tidak bagus. Tapi aku bisa mendengarmu berbicara. Itu sudah cukup. Kenapa kamu merasa aku akan menyesal? Kenapa kamu tidak mempercayaiku? Matanya merah. Penuh dengan keluhan. 3 tahun ini aku tidak baik-baik saja. Setiap hari aku memikirkan hari-hari kita dulu. Aku tahu kamu bekerja di Xicheng. Tinggal di kompleks perumahan tua dan sangat sibuk. Sering lembur sampai tengah malam. Sebelum mengakui keluarga di Jiangxin. Aku sudah mengenalnya. Saat itu dia belum menjadi pengawalmu di tengah malam. Adalah hari terbaikmu untuk menjadi pengawal. Aku bilang sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya aku berbohong padamu. 3 tahun ini, aku bolak-balik berkali-kali. Antara Xicheng dan rumah sakit. Hanya untuk diam-diam melihatmu sekilas. Air matanya jatuh. Menetes di punggung tanganku. Tapi aku juga membencimu. Dulu kamu yang bilang ingin bersamaku. Kamu yang bilang ingin merawatku dan Siksi. Kamu juga. Pada akhirnya kamu yang meninggalkan kami. Kenapa kamu tidak menganggapku penting? Ini kedua kalinya aku melihatnya menangis. Aku selalu berpikir keputusanku dulu benar. Tapi sekarang aku tahu. Apa yang aku sebut demi kebaikannya. Sebenarnya adalah luka terbesar baginya. Tepat pada saat ini. Ponsel Su Yorong berdering. Dia menekan telepon 2 kali tetapi masih berdering. Dia tidak punya pilihan selain mengangkatnya. Mendengarkan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya mendengar suara pengasuh dari telepon. Mengatakan bahwa Siksi hilang. Pengasuh itu berkata, pagi ini Siksi masih bermain ayunan di halaman. Dia pergi ke dapur untuk mengambil buah. Ketika dia kembali, dia tidak dapat menemukan siapapun. Seluruh villa telah dicari. Tidak ada tanda-tanda Siksi. Saya tidak melihatnya pergi. Sepanjang jalan, pikiran buruk memenuhi pikiran saya. Siksi baru berusia 3 tahun. Bagaimana jika dia bertemu orang jahat? Su Yorong dan aku memegang erat tangan satu sama lain. Dengan kecemasan yang luar biasa di hati kami. Dia bergumam bahwa keamanan di area villa sangat baik. Ada penjaga keamanan yang berpatroli 24 jam sehari. Siksi seharusnya tidak keluar dari kompleks perumahan. Selama dia masih di kompleks perumahan, tidak akan terjadi apa-apa. Aku juga mengatakan itu pada diriku sendiri. Tetapi kekhawatiran di hatiku tidak berkurang sedikit pun. Gadis kecil yang lembut itu. Saya belum menemaninya dengan baik, dia tidak boleh kenapa-kenapa. Ketika saya tiba di perawat, Siksi masih belum ditemukan. Aku dan Su Yorong segera bergabung dengan tim pencari. Berulang kali memanggil namanya. Suaraku menjadi serak. Tapi aku masih tidak mendengar jawaban. Aku mengepalkan tinjuku dengan erat. Aku menggali telapak tanganku dengan keras. Aku tidak membiarkan air mata jatuh. Tepat ketika aku hampir putus asa. Aku melewati pagar tanaman holi di sekitar villa. Melihat sosok merah muda kecil. Tiba-tiba muncul di hadapanku. Dia mengenakan jaket katun merah muda kecil. Berjongkok di halaman. Tangan kecilnya dengan lembut memegang bunga kamelia merah. Hatiku yang cemas tiba-tiba lega. Berlari dengan cepat. Memeluknya. Suaraku bergetar tak terkendali. Kamu membuat ayah takut setengah mati. Dia tertegun oleh pelukan itu. Lalu mengulurkan tangannya.
Dia menyerahkan teh kain kasa merah di depanku. Mata berbinar-binar, bunga kamelia ini harum untukmu, ayah. Kata ibu, ini bunga kesukaan ayah. Dia mendongak menatapku. Sepatu katunnya kotor. Kamu? Celana juga kotor. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan memeluknya sambil menangis. 11-11 punya sedikit. Kamu dengan hati-hati bertanya kepada ayah. Kenapa kamu menangis? Apakah dia membuatmu marah? Aku melihat bunga ini sangat cantik. Ingin memberikannya kepada ayah. Dia berjalan dan berjalan lalu lupa jalan pulang. Jangan menangis. Baiklah. Kamu menangis? Aku juga menangis. Dia melihat hal kecil yang dimasukkan ke dalam diriku. Ingin aku mendengar air mata berbalik. Aku ingin berhenti menangis. Tapi sama sekali tidak bisa menahannya memeluk leherku. Berbisik bertanya, Ayah, kali ini ayah akan menemaniku berapa lama? Bisakah aku membuat permintaan agar ayah menemaniku sehari? Tidak jauh dari sana. Suyourong melihatnya. Kami berlari dengan cepat. Melihatku memeluk 11-11. Dia tidak maju. Hanya berdiri di samping memperhatikan kami. Kakakku di sini datang dengan lembut perlahan. Mengira perbedaan latar belakang keluarga adalah jurang yang tidak bisa kami lewati. Tapi sekarang aku baru mengerti. Itu semua tidak penting. Di sini ada putriku. Ada orang yang kucintai. Ini sudah cukup bagiku. Menerima Kamelia. Mencium dahi 11-11. Ayah akan menemanimu setiap hari, oke? Keluarga Su mengadakan pesta. Jiangxin menarikku untuk pergi bersama. Dia berkata orang tuanya datang dari luar negeri. Biarkan aku bertemu mereka juga. Aku setuju. Perkebunan itu didekorasi dengan sangat indah. Orang-orang di sekitarnya kaya dan berkuasa. Jiangxin, bawa aku berkeliling dan makan-makan. Bawa makan, 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 makan. Di sana banyak sekali orang yang menyuapi kue ke mulutnya. Dia menghela napas. Ngomong-ngomong, kakakku akhir-akhir ini agak aneh. Dia sambil melihat ponsel dengan nada bicara yang aneh. Mendengar dari Jiang Yao, kakakku baik-baik saja. Dibandingkan dengan sebelumnya yang mengabaikannya. Bajingan itu belum sadar. Di sampingnya, mereka berdua berhubungan lagi dan berkata, aku benar-benar tidak menginginkannya. Kakakku tertipu sekali. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya. Aku sedang ingin menjelaskan padanya. Ketika aku melihat Ibu Su memasuki ruang teh. Sebenarnya, kedatanganku hari ini juga ingin berbicara baik-baik dengannya. Dia bilang dia harus menyapa orang-orang. Aku menghadap Ibu Su. Dia menatapku dengan tidak senang. Di sampingnya dia tersenyum dan berkata padaku. Berkata, Yu, duduklah. Aku duduk di depannya. Dia menuangkanku secangkir teh. Jendela ruang teh transparan. Bisa melihat Suyourong yang dikelilingi orang-orang di luar. Dia mengenakan gaun panjang hitam yang dipesan khusus. Dengan tenang menanggapi orang-orang di tengah keramaian. Terlihat sangat mempesona. Aku menyesap teh. Dan mengatakan tujuanku. Bibi, aku ingin kembali bersama Yourong. Ibu Su tidak terkejut sama sekali. Hanya tersenyum dan berkata, Lin Yu, kamu berbeda dari 3 tahun lalu. Dulu kamu bahkan tidak berani menatapku. Saat itu aku baru lulus dan belum pernah melihat acara besar. Ditambah aura Ibu Su terlalu kuat. Aku memang sedikit takut padanya. Sebenarnya, selama 3 tahun ini aku terus memperhatikanmu. Aku tahu kamu bekerja keras. Dan secara teratur mengirim uang kepada anak-anak yang ditinggalkan di daerah pegunungan. Setiap bulan pergi menjadi sukarelawan di Yayasan Penyandang Disabilitas. Kudengar kamu juga membantu pengrajin penyandang disabilitas membangun platform penjualan online. Membantu mereka menjual barang. Dia menghela napas pelan. Aku dan ayah Yurong menikah karena bisnis. Jadi awalnya aku juga ingin Yurong menempuh jalan ini. Dia menikmati sumber daya keluarga Su. Maka dia harus berkontribusi untuk keluarga Su.
Tapi beberapa tahun ini aku mengerti. Aku terlalu keras kepala. Kekuatan beberapa perasaan jauh lebih besar dari pernikahan bisnis. Pada akhirnya, wajahnya menunjukkan senyum tulus. Lin Yu, kamu tidak perlu merasa tertekan. Ikuti saja kata hatimu. Aku tidak akan ikut campur lagi dengan kalian. Su Yurong melihat kami sedang memeriksa kamar dan mengatakan sesuatu kepada orang di sekitarnya. Lalu berjalan ke arah sini. Ibu Su ingin memberi kami ruang, jadi dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tapi dia berhenti setelah 2 langkah. Dia menoleh dan berkata padaku. Dulu Yurong ingin menghubungimu. Tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Aku berkata padanya. Mengapa tidak mengirimkan foto Siksi padamu? Tapi dia menolak. Dia bilang tidak ingin mengikatmu dengan Siksi. Dia bilang jika kamu ingin kembali padanya. Aku harap itu karena cinta. Bukan karena Siksi. Ini sangat mirip dengan apa yang akan dikatakan Su Yurong. Dia selalu menghormatiku. Tidak pernah memaksaku untuk melakukan apapun. Ibu Su pergi. Su Yurong masuk. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu padaku. Apa rahasia yang kamu bicarakan dengan ibuku? Aku tersenyum dan meraih tangannya. Dia tertegun sejenak. Lalu memegang erat tanganku. Jari telunjuk saling bertautan. Kami baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Ketika kami bertemu Jiang Xin. Dia bergegas menghampiri kami. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Tetapi ketika dia melihat tanganku dan Su Yurong saling berpegangan, dia langsung tercengang. Setelah sekian lama, dia menjerit dengan berlebihan. Menatap Su Yurong dengan marah. Kalian ada hubungan apa? Aku mengedipkan mata padanya. Aku adalah pria brengsek yang kau katakan yang mencampakkan kakakmu. Su Yurong tersenyum dan berkata. Dia juga ayah dari Siksi. Ayah baru Jiang Xin tertegun lama. Lalu tiba-tiba bereaksi dan menunjuk Su Yurong. Jadi selama ini kau menyuruhku membawa Lin Yu kembali. Hanya agar mereka bertemu. Aku hanyalah alat. Ternyata reuni yang kubayangkan. Sebenarnya sudah direncanakan oleh Su Yurong sejak lama. Bertahun-tahun lalu. Di kelas mahasiswa asing ada tugas yang membosankan. Meminta kami mendeskripsikan cinta dengan satu kata. Su Yurong menulis sungai yang tidak membeku. Saat itu aku tidak mengerti mengapa dia memilih kata itu. Baru sekarang aku mengerti. Hubungan kita seperti sungai yang tidak membeku di musim dingin. Bahkan jika di luar sangat dingin. Permukaan sungai tidak akan membeku. Hanya akan mengeluarkan uap dan terus mengalir ke depan dengan gigih. Tidak peduli seberapa dingin angin, aku tidak akan membeku. Dia hanya akan diam-diam dan dengan teguh berjalan ke arahnya sendiri. Seperti aku dan Su Yurong. Tidak peduli berapa lama kami berpisah. Dan menghadapi berapa banyak rintangan. Pada akhirnya kami akan tetap bersama.